saya Rekta Nashwa Andrian di podcast Ngeteh. Di sini ada obrolan, di sana ada harapan. Nah, hari ini spesial banget podcast perdana kita Ngeteh. Ini kita akan membahas perihal kesenian di Kota Cilegon bersama dengan orang yang berpengaruh terhadap kesenian di Kota Cilegon. Dan beliau ini juga salah satu direktur utama Cilegon Corner dan salah satu pendiri komunitas yang ada di Kota Cilegon, yaitu komunitas teater yaitu Kang Adi Zugro Amri. Gimana Kang? Apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Nah sekarang ini lagi sibuk apa nih Kang? Ya sibuk biasa ya, ini tetap mendidik tiap hari dimanapun dan kapanpun, dan juga tetap beraktivitas menanam kebaikan dari hari ke hari. Nah, Kang Adi ini sudah berapa lama sih Kang hidup berkesenian di Kota Cilegon? Kalau berkesenian di Kota Cilegon dari 2004 ya. Kalau berkeseniannya sebenarnya dari SD. SD itu ya namanya 17-an kan, jadi talent itu tiap tahun itu di Bas itu pasti ada ya. SD jadi penari gitu ya. SMP jadi tukang baca puisi. SMA jadi main band, baru di kuliah kita di teater gitu. Jadi kalau ke teater dari 2001, kalau misalkan berkesenian dari sejak kecil mungkin ya. Sama kan kayak dia tadi. Iya Kang. Nah, apa sih Kang yang mempengaruhi berkesenian di Kota Cilegon itu apa sih Kang yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi kita itu kadang lingkungan kita ya. Iya. Lingkungan kita itu dengan siapa dan mau apa gitu. Ketika kita sudah posisinya adalah lingkungannya sudah mendukung, kemudian punya tujuan yang jelas dalam sebuah organisasi berkesenian. Karena organisasi berkesenian itu berbeda dengan organisasi-organisasi yang lain gitu. Contohnya, kalau kita orientasinya adalah berkesenian, berarti memberikan sebuah tontonan yang berupa tuntunan gitu. Bukan hanya hiburan only gitu. Hanya kadang-kadang kalau organisasi lain kan berpikirnya untuk kesenangan dan hiburan semata saja gitu. Dan berteater ataupun sering pertunjukan ataupun yang sering kita bahas, kita bawa itu lebih cenderung untuk tuntunan gitu. Mau pertunjukan, mau posisinya adalah sastra, mau tari sekalipun ataupun musik, mau tidak mau harus ada tuntunan dan jadikan siar gitu. Apa sih Kang yang membuat seni itu sangat penting Kang, apalagi untuk para generasi muda di Kota Cilegon? Iya, kalau penting untuk kita penting ya, mungkin untuk para pejabat ataupun yang punya kebijakan ke depan bahwa kesenian, kebudayaan itu harus menjadikan sebuah prioritas utama, bukan hanya menjadikan sebuah infrastruktur. Tapi kalau SDM-nya nggak ada tuh kan, itu akan berarti yang mengisi kehidupan adalah manusia ini, bukan infrastruktur. Kita membuat jalan sebagus apapun tetap rusak dan bisa diperbaikinya dengan tolak ukur penambalan infrastruktur yang baik. Tapi kalau misalkan orang-orang yang ada di Cilegon ini moralnya rusak, bagaimana menanganinya gitu? Nggak mungkin kita nambah hatinya satu-satu gitu ya. Nah itu jadi penting juga gitu. Dan posisi berkesenian itu bagaimana cara kita untuk mengekspresikan diri, bagaimana kita mengaktualisasikan diri, tapi yang lebih penting adalah bagaimana menyeimbangkan kehidupan kita. Artinya kita dengan kepenatan tiap hari beraktivitas, bekerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore tiap hari, apalagi kita kalau tidak ada tujuan-tujuan yang jelas, itu kita pasti akan bawanya adalah bawa emosi. Tapi kalau kita masuk ke dunia kesenian, kita akan menyeimbangkan hidup, bagaimana kepenatan kita itu bisa diatasi dan ditampung di kesenian itu. Mau kesenian apa saja. Kalau Teh Rekta itu keseniannya apa yang lebih suka tuh? Teater ya, bersama kita ya. Nah, kenapa sih Kang seni itu berkaitan dengan budaya? Oh iya, kenapa seni itu berkaitan dengan budaya? Ini kita belajar kesenian itu dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang salah kaprah ya, dengan posisi apakah seni itu kebudayaan, apakah budaya itu termasuk senian gitu. Padahal kalau kita runtutannya dari beberapa para ahli menyampaikan tentang kebudayaan itu adalah
kebudayaan adalah sebuah dari Tonto Wijoyo itu menyampaikan bahwa kebudayaan adalah kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan juga lebih cenderung kebiasaan kita hidup. Tapi kalau berkesenian, kesenian itu adalah salah satu produk kebudayaan. Kalau kita berteater, berarti itu adalah sebuah kesenian. Tapi kesenian itu bisa menjadikan produk kebudayaan karena sudah jadi terbiasa. Dan bahkan di undang-undang terbaru kayak Dewan Denmark ini ya. Undang-undang baru itu di nomor 5 2017 tentang pemajuan objek kebudayaan itu ada 10 plus 1 objek pemajuan kebudayaan. Kalau yang 10 itu contohnya tradisi, kemudian pengetahuan tradisional, kemudian olahraga tradisional, kemudian ada juga posisi sejarah segala macam. Tapi ada yang satunya adalah posisi kesenian, seni, dan seni juga terbagi lagi dengan posisi ada seni sastra, ada seni sastra diingatkan adalah seni tulis itu ya. Kemudian ada seni pertunjukan, bisa juga teater. Kemudian ada juga seni tari, seni gerak gitu, itu adalah tari. Kemudian ada seni rupa, dan itu lebih cenderung adalah bicaranya adalah artistik gitu. Dan banyak hal yang lain untuk kesenian. Hanya kita mengklarifikasikan mana yang seni tradisional, mana yang modern gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui kesenian, mana kebudayaan, kita akan berpikirnya adalah pokok-pokok kebudayaan kita yang harus kita tuju untuk di ke depan, apalagi Indonesia sedang mengacu ke Indonesia menuju emas 100 tahun di 2045. Ini juga pemahaman bahwa siapa yang akan memajukan kesenian sebagai salah satu produk kebudayaan, kalau bukan kita gitu. Generasi besok itu tergantung dari generasi sekarang. Ya, itu tetap harus dilestarikan ya. Iya. Nah, Kang, kenapa seni budaya di Kota Cilegon itu tetap harus dilestarikan? Ya, kalau harus dilestarikan berarti tanggung jawab kita bersama ya. Rekta itu tanggung jawab Rekta juga sebagai generasi Z atau generasi milenial lagi? Generasi muda. Generasi muda ya, beda dengan kita ya. Dan posisinya perlu kan dilestarikan produk kebudayaan ataupun kesenian yang ada saat ini, perlu dan sangat penting. Ketika melestarikan, kita harus bersama-sama bagaimana dialogasi pembangunan, dialogasi pokok pikiran kebudayaan itu menyampaikan bahwa bukan hanya seniman ataupun budayawan saja yang harus bergerak, tapi masyarakatnya, dan juga elemen yang ketiganya adalah pemerintah setempat yang punya kebijakan dan juga pembuat kebijakan, undang-undang, perda ataupun yang lainnya, para Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang kelimanya adalah industri ataupun instansi yang terkaitan ini. Kalau 5 ini memahami pelestarian pokok pikiran kebudayaan Cilegon dengan gempuran-gempuran digitalisasi, dengan gempuran-gempuran globalisasi, dengan gempuran-gempuran SDM sumber daya manusia dari luar lagi ataupun sekitar, itu mau tidak mau kita harus melestarikan sebagai identitas siapa kita dan di mana kita. Kalau kita tidak melestarikan, mungkin generasi kita tidak mungkin tahu contoh kita kayak Trimen ya. Artinya itu kayak. Ya. Nah, kalau tradisi sendiri, tradisi budaya di Kota Cilegon itu seperti apa ya tradisi? Karena mungkin banyak juga ya yang belum mengetahui tradisi budaya di Kota Cilegon itu seperti apa. Tradisi itu sebenarnya banyak ya. Contohnya ya, tradisi hitung bulan. Apa itu Kang? Tradisi hitung bulan. Jadi kalau kita klarifikasi, kalau ketika di posisi ketika kita mau mengadakan lamaran, mau menikah, itu ada tradisi tertentu. Hanya kita mau memakai apa enggak, karena turun-temurun. Ada yang masih menggunakan dan ada juga yang tidak. Mungkin ada beberapa kecamatan-kecamatan yang masih murni menggunakan tradisi itu. Dari posisi orang-orang dulu, itu bukan yang laki yang meminang gitu, ya bukan yang melamar misalkan, dedeta misalkan. Itu dedetanya harus laki-laki. Oh gitu? Iya. Itu tradisi deh. Oh. Nah, tapi sekarang sudah berganti. Iya, sudah berganti.
Hanya kalau di Cirebon kan masyarakatnya masih aware, masih memahami, saling memahami dari mana dan bagaimana gitu. Jadi tidak tahu harus pakainya harus begini. Dan bahkan ketika sudah menikah itu ada istilahnya nahdu tuh, dilamar kemudian terhitung tuh namanya siapa, ini namanya rekta, huruf hijaiyahnya bagaimana gitu segala macam tuh. Artinya lari kan tradisi hari apa, apakah Rajab, apakah bulan apa segala macam. Nah ketika tradisinya itu sudah posisinya menikah, itu bahkan ada yang sampai di daerah beberapa itu di daerah Cirebon itu masih ada. Jadi ketika mau nikah, akad nikah, itu yang laki-laki itu harus dijemput sama pihak perempuan keluarganya. Dan ketika menjemput, itu harus bawa sesuatu makanan. Iya, ini tradisi. Ini tradisi pernikahan ya. Sampai dengan ketika nikah, kemudian sampai dengan ketika sudah nikah, itu ada namanya sesanjan. Artinya pengantin baru itu harus datang untuk beberapa keluarga besar si perempuan ataupun si laki-laki. Berarti itu ada tradisi juga. Ketika menikah, kemudian ketika punya anak segala macam, hitung ulang 7 bulanan segala macam, ada yang 4 bulan, 7 bulan dan seterusnya. Bahkan ada subuh tamu, itu juga termasuk subuh tamu. Ketika misalnya kita itu punya bayi gitu, punya momongan, ketika lahirannya di rumah sakit ataupun di mana, ketika dibawa ke rumah itu harus subuh tamu. Subuh tamu artinya ada tamu datang barulah gitu. Jadi selama ada kecilan tapi antara keluarga ataupun tetangga kita tidak banyak kan, tidak harus makan rabe segala macam enggak. Banyak itu tradisinya ketika dalam hal pernikahan. Bahkan ada juga posisi tradisi mitos dan juga antara mitos dan juga benarnya. Misalkan kadang ada orang tua kita, wah duduk ngarep lawang ya, bukan jodoh adoh. Iya, biasanya lakinya terberokan. Iya. Itu tradisi artinya kalau kiasan-kiasan tersebut kita maknai dengan bijak, itu artinya ranah-ranah itu butuh kiasan besar gitu. Artinya orang dulu itu kalau bicara tentang sastra, mereka lebih cenderung punya kiasan-kiasan tertentu dan orang-orangnya itu harus berpikir bagaimana mengartikan kiasan ini. Dan tradisi di Cirebon, kalau misalkan di bulan-bulan tersendiri ataupun ketika kita membuat rumah misalnya dari fondasi, itu mau tidak mau kita harus baca se. Kemudian ketika sudah masang atap, kita harus minum dulu. Oh iya kan, ini minum dulu kan. Ajak ngobrol sambil ngeteh kan? Iya siap. Ya, sama dari kita. Atap ya. Iya. Nah ketika atap, orang posisi membangun rumah di atasnya itu mau menggantungin pisang, kelapa, bahkan ada bendera gitu. Itu juga termasuk tradisi. Kenapa kalau kita lihat secara maknawiyah bahwa ketika petukang di atas segala macam malas turun kan bisa ngambilin itu gitu. Ambil pisangnya, ambil makan gitu ya. Nah, kalau kita udah ngomongin tradisi nih Kang Adi ini kan salah satu pendiri Tenderloin kita ya. Tenderloin kita itu kan sudah berdiri sejak tahun 2004. Berarti sekarang umurnya 18 tahun menuju ke 19 tahun ya Kang. Bagaimana sih Kang pemikiran Kang Adi waktu di tahun 2004 itu terpikirkan bahwa mau membuat komunitas Tenderloin kita sampai sekarang aktif sekali nih ya, eksis sekali nih Tenderloin kita nih Kang. Oh iya loh. Yang pastinya berapresiasi kepada sumber daya manusia yang di Tenderloin kita, mereka masih tetap solid silaturahmi karena kita membangunnya itu bukan membangun antara gua dulu gitu ya, tapi bagaimana kita mengenal satu sama yang lain. Dan bahkan ketika saat itu kita masih di kuliah di salah satu universitas di Banten gitu, dan saat itu kita menjadi ketua teater gitu. Ketua teater akhirnya ada tetap satu orang, satu visi dengan masalah itu, satu visi segala macam. Dan bahkan ketika membuat teater kita itu sampai dimarahin aku itu, sampai dimarahin dalam arti kenapa kamu kecil doang, kamu ke sekolah dibayar juga enggak gitu ya. Terus ketika kita sekolah itu merasakan pertama kali dapat uang ngelatih itu dapat 300.000
300.000 sebulan, tapi dibagi 3 orang. Bagi 3 orang itu siapa aja Kak? 3 orang Ada aku, terus Mas Wawan, terus ada Kang Aan. Dia dari Rangkas mencoba untuk membangun di Cilegon juga. Akhirnya dia merasakan ketar-ketir antara kerjaan dan idealitas posisi kenapa harus membangun di Cilegon gitu. Dan posisi juga banyak yang menyayangkan kenapa kamu harus balik lagi ke Cilegon. Padahal di kampus itu membutuhkan sutradara handal dan juga orang teater yang yang kualitasnya tinggi, dan bahkan pernah diajak untuk melanjutkan S2-nya adalah di Belanda, untuk melanjutkan di Jakarta atau di mana, tapi lebih prefer balik ke kampung karena ketika di 2003 itu 2003-2002 pernah nonton Ubruk itu ada lomba senasional Ubruk ataupun teater tradisi senasional tuh, ada Bali main dengan pertunjukan tradisinya luar biasa, keren. Bahkan ada dari Kalimantan, dari mana segala macam, dari Banten sudah, kemudian di Cilegon gitu. Ketika nonton pertunjukan di Cilegon, waduh, Cilegon kayak gini ya. Saat itu mereka mementaskan Liga Cilegon. Oh kayak gini, dijadikan ubruk gitu. Oh kayak gini ya. Tapi yang main tuh orang tua. Jadi sepuh lah, artinya mereka umurnya itu sekitar 40 sampai dengan ke atas, yang masih muda itu kayaknya jarang untuk main seperti itu. Dan juga posisi ketika melihat itu nonton, kita bukan tertawa tapi kita posisinya sebagai orang Cilegon gitu. Nonton, waduh PR besar nih. PR besar gitu. Dari beberapa pertunjukan ketika melihat kota sendiri, kita sebagai kota kelahiran Cilegon pasti nonton dan juga mengapresiasi apapun itu. Hanya akhirnya dia kepikiran, wah harus mau nggak mau membangun Cilegon dari seni pertunjukannya, dan juga ketika berlangsung dari 2004 sampai dengan sekarang, karena istiqomahnya teman-teman Wong Kita, dan yang mengusulkan nama Wong Kita tuh sebenarnya bukan aku gitu. Artinya ada salah satu anak SMA yang punya intelijen tinggi gitu, dan akselerasi ini, dan juga anak-anak sekolahnya itu kita didik dengan sedemikian rupa, dan mereka punya orientasi yang baik gitu. Dan pendiriannya juga di rumah dinas saat itu. Dan ketika rumah dinas itu kosong, kita coba untuk berkegiatan kesenian dan kebudayaan. Bahkan kita sampai pernah diusir sama Satpol PP saat itu, tidak boleh segala macam, karena aku juga orang Jombang, belakangnya komunikasi segala macam, akhirnya boleh lagi. Tapi semenjak saat ini posisi Wong Kita nomaden. Nomaden itu tempatnya belum tetap itu selama 18 tahun itu, tapi salut ke teman-teman teater Wong Kita yang masih punya inisiasi baik, niat baik, silaturahmi baik, dan yang pastinya mereka masih memikirkan Wong Kita, dan juga lebih cenderungnya bukan hanya estetikanya saja, bukan hanya masalah keindahan bagaimana sebuah pertunjukan itu dipanggungkan, tapi bagaimana hubungan baik antara aktor ataupun pemain itu baik-baik saja gitu. Bahkan juga ada cinta di situ. Wah. Iya dari itu. Iya. Perbedaannya teater dan ubruk itu apa? Teater dan ubruk. Teater dan ubruk. Ini pelajaran kayak pelajaran sekolah ya. Iya. Tapi menarik ya. Bahkan di sini teman-teman juga harus memahami bahwa teater itu fungsinya ada dua. Ada sebagai teks drama, ada sebagai teks pertunjukan. Kalau dia hanya dibaca saja, berarti itu ada naskah ataupun apapun itu. Ketika sebagai orang teater membaca puisi atau membaca cerpen, membaca naskah drama, dia dibaca saja itu sebagai teks saja. Tapi ketika teks itu sudah dipertunjukkan, berarti itu teater. Dan ketika sekarang aku lihat itu mau lombanya apa saja itu mereka makanya adalah pertunjukan. Mau posisi baca puisi, mau mendongeng, mau nari sekalipun, bagaimana mereka membuat pola-pola pertunjukan yang baik, dan bahkan bukan hanya berkaitan sama kesenian, tapi ada juga misalkan katakan ada paskibra gitu ya. Paskibra dengan posisi melatih jalan dengan baik gitu ya. Itu juga kalau kita seorang
pertunjukan itu ini pertunjukan baik nih gitu, dengan seragam yang baik, dengan intonasi yang baik, akhirnya pertunjukan itu ini teater nih. Nah bagaimana dengan upruk gitu ya? Nah upruk adalah bagian dari teater, hanya posisinya adalah teater tradisi. Nah kalau di Cilegon atau Banten itu lebih cenderungnya adalah ubruk, karena segabrukan gitu, banyak kan yang main. Nggak mungkin pemain ubruk itu dia sendiri, itu monolog. Dia main musik sendiri, ngomong sendiri, itu berarti monolog, bukan ubruk. Tapi kalau misalkan sudah pemainnya antara 5 sampai 7, kemudian sampai dengan posisi ada pemain musiknya, ada sindennya, ada apa namanya, ada pemain kendangnya, dan bahkan yang aku lihat itu sebenarnya musik-musik ubruk itu lebih cenderung musik patung gitu. Iya, patung tung ting apa gitu. Patung artinya posisinya dikaitkan dengan tradisi pencak silat gitu. Dan bahkan di beberapa kampung di daerah-daerah beberapa tempat itu mereka ubruk itu selalu dikaitkan dengan pencak silat. Pencak silat itu tampil segala macam, baru akhirnya adalah ubruk ataupun mereka mengenali dengan bebodoran gitu. Bebodoran, jadinya lucuan, tapi lucuan ini sebenarnya pemain-pemain ubruk itu aktor-aktor yang cerdas gitu tadi Pak. Kenapa? Mereka punya guidelines doang, mereka harus mengembangkan dengan baik gitu. Dan kalau aktor-aktor realis, mereka menghafalkan naskah. Kalau tidak setia dengan naskah, itu agak susah. Mereka tidak bisa mengimplikasi dirinya. Artinya aktor belum merdeka gitu. Aktor belum merdeka. Iya. Nah, menurut Kang Aldi, kesenian di kota Cilegon itu perkembangannya apakah semakin berkembang ataukah semakin mudah gitu kesenian di kota Cilegon itu kan? Iya. Pertanyaannya mudah, jawabannya susah. Ya, kenapa perkembangan Cilegon? Cilegon kan berdiri kota Madia adalah di tahun 1999. Itu waktu aku SMA kalau nggak salah. Dan posisi jadi Koptip itu di tahun sebelumnya. Dan kita tariknya adalah di posisi 80, karena kelahiran aku 80-an gitu. Jadi ketika 80 lahir, melihat perkembangan segala macam, walaupun belum bisa ngapa-ngapain, tapi pernah mendengar dan merasakan look-nya gitu. Merasakan look-nya itu kita kelahiran 80 gitu. Dan di posisi 80 itu kita masih masih induk di Serang ya. Masih Serang, ibu kotanya Bandung gitu. Dan ketika ada lomba-lomba kesenian, itu selalu mengatasnamakannya adalah Bandung gitu. Karena kita masih ibu kotanya Bandung gitu. Dan juga informasi ini didapat dari beberapa guru aku gitu, kemudian orang tua aku segala macam, dan bahkan Bing Slamet juga salah satu seniman yang dilahirkan di Cilegon. Kemudian mungkin karena masa saat itu Cilegon belum bisa jadi apa-apa, akhirnya perantaulah di Jakarta Bing Slamet. Dan Bing Slamet juga termasuk salah seniman maestro ya, menciptakan beberapa lagu-lagu yang luar biasa dengan serefnya dari Titi Puspa. Dan kemudian ketika di posisi 99, posisi keseniannya bagaimana gitu. Dan ketika aku pemain band dulu, itu banyak vokalis, pemain gitaris yang andal di Jakarta masuk ke dapur rekaman gitu. Kalau mereka masuk ke dapur rekaman, kita dapur masak di sini. Dan posisinya posisi dapur rekaman ini ketika festival mereka selalu menang, vokalis Cilegon itu. Dan bahkan ada yang juga jadi artis juga ada gitu, ada beberapa segala macam, dan juga jadi aktor juga ada. Hanya bagaimana perkembangan impact ketika teman-teman yang ada di luar berkegiatan seni di Cilegon, untuk ke Cilegon bagaimana, mereka semuanya aware bagaimana mengembangkan Cilegon. Hanya posisi ketika berkesenian Cilegon secara talent itu sudah luar biasa. Bahkan apalagi lomba-lomba yang dibuat oleh pemerintah ataupun event organizer yang ada di Cilegon itu juga sudah bagus-bagus secara talent, tapi bagaimana dengan manajemennya? Nah, manajemen ini yang harus dirumuskan bersama, bagaimana biar pokok-pokok pikiran kebudayaan Cilegon itu tetap ekosistemnya baik. Dan
kita kan nggak mungkin selamanya jadi talent gitu. Kayak aku misalkan dengan usia segini kan itu mau jadi talent gitu. Harus ada apa? Harus ada orang lain, dan bahkan ketika mahasiswa di talent coba ikut eksiminas gitu, kan mahasiswa nasional gitu. Ya walaupun bagaimanapun ya namanya kita masih belajar, ya di angka 10 besar masih dapat lah gitu. Hanya karena ada kondisi satu hal akhirnya kita di segala macam. Karena yang tadi banyak manajemen yang secara berkesenian itu harus diperbaiki, dan juga harus ada tingkat apresiasi tersendiri untuk para pemerintah kota ataupun pihak-pihak industri yang harus memahami ini. Kita harus bareng-bareng gitu. Talent sudah oke, dan juga secara skill sudah oke gitu. Tinggal bagaimana mengantarkan talent-talent Cilegon ini ke arah provinsi ataupun nasional bahkan internasional gitu. Dan kalau kita data, nah tugas siapa yang data itu gitu, ya kan? Data ini siapa yang harus megang gitu? Yang sampai malah nanya ke kita, tapi pihak-pihak yang terkait tidak tahu gitu. Tapi mereka tahu sebenarnya, hanya bagaimana mengukur data-data itu gitu. Di manakah seniman-seniman Cilegon yang ada di luar Cilegon ataupun di internal Cilegon gitu. Ya kayak Terekta dengan teaternya gitu. Ini ada apa? Ada pendataan nggak gitu? Atau bisa diarahkan ke yang lain nggak gitu? Kalau misalkan diarahkan dengan yang lain lebih enak nantinya ke depannya. Terekta mau jadi artis atau mau jadi apa gitu? Boleh kan? Iya. Gimana sih rasanya terjun di dalam kesenian gitu? Rasanya itu gimana ya? Rasanya terjun di dalam kesenian. Iya, kalau terjun berarti harus siap-siap ini ya, harus siap-siap basah gitu. Dan ketika terjun, karena kita berawal jadi talent dulu, jadi talent, kemudian dari talent ke talent, akhirnya kita jadi dramaturg kalau misalkan di teater ataupun penulis naskah atau menjadi sutradara. Tapi yang tahap-tahapannya sudah dijelaskan. Kalau kita misalkan di posisi musik, kita player dong, kita jadi player dulu, baru kita komposer gitu. Jadi tingkat-tingkatannya itu akan berbeda setiap kesenian gitu. Dan posisi rasa itu tidak bisa membohongi gitu. Dan kalau posisi kita tanya ke teman-teman, kalau posisi kamu masuk sini kenapa gitu? Kalau hanya ingin sekedar tahu, kayaknya mungkin setahun 2 tahun akan keluar gitu. Karena udah tahu ya sudahlah. Tapi kalau misalkan kamu kenapa mau masuk ke kesenian, saya ingin mengembangkan potensi gitu. Nah itu mungkin antara 3 ataupun 4 tahun masih bertahan lah gitu. Kalau misalkan kenapa kamu masuk ke kesenian? Karena saya ingin meneruskan perjuangan gitu. Iya, melanjutkan perjuangan gitu. Jadi setiap orang kan berbeda-beda gitu. Dan bahkan ketika aku teliti secara analisis, itu ketika ditanya kenapa masuk ke teater, kenapa masuk baca puisi segala macam. Jadi neneknya itu dulu pernah main kubruk gitu. Jadi cucunya yang melanjutkan gitu. Ibu sama bapaknya karena berpikirnya ada orientasinya industri, jadi mereka masuk industri. Tapi cucunya itu yang melanjutkan ke kesenian. Ya kayak Terekta aja ya. Nah gimana nih masuk ke kesenian? Ibu melanjutkan perjuangan atau ingin mulai meluapkan ekspresi atau bagaimana, kita tidak tahu ya. Mengembangkan potensi ya. Nah, Kang Adi ini kan juga ketua Dewan Kesenian Cilegon ya Kang ya. Sudah berapa lama sih Kang DKC ini berdiri? DKC itu berdiri dari 2010 sebenarnya, 2010. Jadi 2010 masa baru nikah setahun itu. Jadi ingatnya ketika nikah bangun Dewan Kesenian, dan salah satu inisiatornya adalah Bu Heni, mengumpulkan beberapa seniman segala macam. Terpilihlah Pak Hasan saat itu. Nah ketika Pak Hasan ini menjadi ketua umum, beliau adalah guru aku gitu di SMA 1. Karena ada kesibukan dan lain-lain, apalagi posisi jarak beliau di Serang, aku
akhirnya mengumpulkan beberapa seniman lagi, akhirnya terpilihlah Kang Indra Kusuma. Nah, Kang Indra Kusuma ini kemudian di 2016 karena sudah habis, akhirnya dilanjutkan di 2018 dengan aku gitu. Padahal di 2010 aku dengan beberapa teman-teman yang masih istiqomah sampai saat ini tetap ingin memajukan kesenian ataupun kebudayaan, dan juga secara potensi sekarang ini banyak pemikir kebudayaan yang baik, kemudian ada juga penggerak yang kebudayaan yang baik juga. Artinya kalau misalkan dikawinkan antara pemikir dengan penggerak, ini akan dikawinkan dengan akan menjadi melahirkan benih-benih yang baik ya. Dan 2010 sampai dengan 2023 sekarang ini kan perjalanan yang tidak cepat ya, berarti 13 tahun, hampir 13 tahun. Jadi dicari itu orang-orang istiqomah ya. Dan perjalanan bagaimana wali kota yang ini, wali kota yang ini, wali kota yang ini gitu. Kita tahu bagaimana prospek mereka, beliau-beliau ini ketika memimpin segala macam, tapi karena kita murni atas nama kebudayaan, ya kita jalankan saja dan tidak ada hal-hal yang lain lah. Artinya di KC itu tidak berkaitan dengan hal-hal seperti itu gitu. Ya kalau kitanya murni, itu insya Allah akan membawa membawa sesuatu yang baik ke kita dan menanamkan kebaikan. Dan yang pastinya Dewan Kesenian Cilegon ini selesai di masa aku 2021 sebenarnya. Kenapa berhenti? Karena kemarin posisi pandemi selama 2 tahunan. Jadi bagaimana Dewan Kesenian Cilegon tetap eksis, dan artinya kita tidak berharapnya adalah kepada sesama manusia gitu. Kalau kita berpikir kebudayaan puncak, kita tidak terlalu, ya sudah kalau ada orang yang mau terlibat, alhamdulillah. Kalau misalnya tidak, ya sudah, kita masih menggantungkan segala sesuatunya itu kepada Sang Cipta gitu. Tidak menggantungkan kepada sesama gitu. Karena kalau kita terlalu menggantungkan kepada sesama, itu rasanya sakit gitu. Gitu ya. Iya. Nah, Dewan Kesenian Cilegon itu mempunyai program kerja nggak sih, Kang? Punya. Jadi selama ini ada nggak sih, Kang, proker yang belum terlaksana? Kalau proker sebenarnya 2023 sudah habis ya. Kita 2021 sudah SK-nya sudah habis, dan tantangannya oleh wali kota yang dahulu gitu. Dan itu cukup berkelanjutan. Dan kalau program kerja itu dari semua komite, kita sebutnya adalah pengurus, ada komite rupa, ada komite sastra, ada komite teater, ada ketua program. Jadi ketika program ini akan menjalankan pelaksanaan harian. Dan ketika di masa 2018 sampai 2021, program kita yang guidelines besarnya adalah membiasakan bebasan. Pembahasan, dan alhamdulillah didukung oleh dinas-dinas terkait, dan akhirnya menjadi sebuah mulok dan bahkan menjadi sebuah program tersendiri dengan kanis pembahasan. Karwan sudah ada, dan bahkan dari mulok itu kita lari ke program sosialisasi jangan merupakan sejarah gitu, dengan posisi Giga Cilegon. Di 2019 kita coba edukasi bahwa sejarah itu penting, bagaimana kita yang diambil adalah hikmahnya, bukan perselisihannya gitu. Dan bagaimana orang-orang dahulu berpikir tentang kebudayaan, bagaimana mereka berpikir tentang etika gitu. Dan bahkan ketika di Giga Cilegon yang aku ambil tuh kayak sebagaimanapun di sejarah menyampaikan ada perbedaan persepsi di beberapa ulama antara tanggal 9 Juli ataupun 12, ada 2 kubu, tapi bagaimana akhirnya disepakati 9 Juli, tapi yang 12 ini tetap ikut musyawarah terbanyak dan bahkan mensupport kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan oleh para syuhada gitu. Padahal ketika debat itu, musyawarah itu debatable-nya luar biasa. Debatable-nya tidak sependapat, tapi ketika sudah selesai musyawarah, mereka akan memberikan segala sesuatunya hasil musyawarah itu. Kan kalau kita berbeda, kalau musyawarah sudah selesai, maka kita ngeluh gitu. Jadi di posisi itulah, oh iya ternyata ulama-ulama kita, para pahlawan kita itu
sudah mencontohkan yang luar biasa gitu. Dan makanya kita sosialisasikan bahwa Giga Cilegon penting tanpa ada efek politik ataupun yang lain. Kita murni sebagai gagasan bahwa kita harus mencintai sejarah sendiri dulu, dan kata Bung Karno jangan melupakan jas merah gitu. Itu penting banget gitu. Dan bahkan ada program-program yang lain yang besar yang lainnya. Ya contohnya bagaimana kita kolaborasi gitu. Kolaborasi dengan seniman milenial, seniman X, seniman generasi Z gitu. Ini kan pemikiran-pemikiran berbeda gitu, tapi bagaimana kita meramu dan juga menjadikan sebuah contoh yang baik gitu. Nah, Kang, untuk para seniman, untuk para komunitas-komunitas di Kota Cilegon itu kan mempunyai gedung pertunjukan kan. Nah kan selama ini di Cilegon itu kan belum ada ya Kang ya gedung pertunjukan. Nah, menurut Kang itu bagaimana Kang? Karena kan Cilegon ini kan kota terkaya ya keempat ya Kang ya. Oh iya, katanya sih keempat itu. Nah gimana Kang kalau Cilegon belum punya gedung pertunjukan? Ya, gagasan itu bukan hanya di Cilegon ya. Ketika di Banten, ketika aku jadi mahasiswa ataupun isu-isu gedung kesenian itu sudah dilontarkan jauh hari gitu. Ketika Banten baru berdiri gitu. Di tahun 2000 berapa itu kita demonya demo kesenian ya. Di dataran provinsi. Akhirnya seperti itu jadinya. Akhirnya kita balik ke Cilegon untuk membangun sendiri. Itu juga sudah audiensi segala macam. Tapi ya berhubung tadi pejabatnya berbeda segala macam, akhirnya kalau kita sebagai seniman atau budaya banyak PR besar gitu. PR besarnya artinya wah gedung kesenian. Dan bahkan ketika di Festival Giga Cilegon kita mengumpulkan seniman-seniman Cilegon mau gimana sih, dan kita membuat rekomendasi itu sekitar 7 poin. Salah satunya adalah gedung kesenian. Dan apakah efek gedung kesenian itu baik atau tidak? Kalau hitungan secara kebudayaan dibandingkan membangun pojok-pojok yang gelap gitu, ada posisi pengawasan yang baik, itu kan akan menjadi tradisi yang kurang baik gitu. Tapi kalau misalkan ada minat dan bakat yang luar biasa, anak-anak Cilegon yang punya potensi segala macam digabungkan di gedung kesenian itu akan terakomodasi bagaimana mereka menyalurkan bakat dan idenya, dan membangun gedung kesenian di Cilegon baru hanya sebagai sanggar saja gitu. Itu pun secara preventif itu belum memadai, tapi itu mereka sudah punya. Dan yang pastinya kita harus ada pengembangan secara indeks prestasi kebudayaan IPK gitu. Itu indeks prestasi indeks pembangunan kebudayaan gitu. Artinya jenjang-jenjang ke depan yang harus kita punya, terutama talent sudah banyak di Cilegon, dan juga tempat kita pernah pentas, teman-teman kita pernah pentas itu di alun-alun, bahkan di aula Masjid Agung, bahkan di beberapa kampung segala macam. Artinya kalau standarisasi mana titik-titik nol yang bisa dijadikan sebagai gedung kesenian, dan posisi pentinggah gedung kesenian Cilegon sangat penting. Nah, kalau melihat struktur dan kontur, artinya dengan posisi stadion yang begitu megahnya gitu, itu gedung kesenian kita mana gitu. Artinya ini juga PR buat kita semua sebagai talent ataupun posisi budaya yang ada di Cilegon. Dan kalau gedung kesenian berdiri, siapa yang akan mengurus? Itu harus ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan bagaimana langkah kita biar gedung kesenian itu tercapai? Mau gak mau, beberapa seniman ataupun budayawan kita harus duduk bareng bersama untuk ngobrol perkara seni gitu. Dan juga harus satu visi bahwa kalau boleh membuat sebuah angket ataupun petisi, itu sebenarnya bisa dilakukan. Butuhkah gedung kesenian? Nah, ketika sudah ada petisi itu, kita mau taruh kemana petisi itu? Apakah dewan komisi yang terkait atau langsung ke pihak kedinasan tertentu? Dan sebenarnya kita bisa membuat apapun, tapi kita tidak ingin gaduh gitu. Tidak ingin gaduh serta-merta ujuk-ujuk, padahal kita sudah
kebudayaan yang Dewan Kesenian Cilegon ataupun komunitas-komunitas yang ada di para musisi, para seniman rupa segala macam, mereka juga butuh market dong, artinya butuh pasar seni dong. Dan bahkan ada di berita dulu itu ada pasar budaya katanya, ada tuh yang mengklaim pasar budaya, tapi ternyata nggak jalan itu, hanya klaim-klaim saja gitu. Dan ketika membangun gedung kesenian, mau nggak mau harus diatur dengan baik, bagaimana bukan hanya estetika tapi bagaimana etika yang baik. Karena kita mau nggak mau, kita hidup di Cilegon, di Banten, punya kontur tersendiri bagaimana tubuh kita, pikiran kita untuk membangun Cilegon itu bukan ke arah yang misalnya yang memabukkan, yang posisi ya misalkan terus senimannya harus memabukkan segala macam, jangan gitu. Karena kontur tubuh kita tidak memadai dan menolak itu gitu. Dan titisan-titisan leluhur kita gitu, leluhur berarti orang-orang tua kita dulu tidak mengajarkan begitu. Dan ketika misalkan ketika kita mau pentas, minum dulu dong gitu, untuk membangun suasana hati kita lebih percaya diri. Jangan sampai gitu, karena anak-anak Cilegon tidak seperti itu gitu. Bersih dari hal-hal miras dan narkoba gitu. Nah Kang, pertanyaan terakhir. Oh iya, alhamdulillah. Ngeteh ya, ada obrolan dan pastinya ada harapan. Harapan Kang Adi untuk para generasi muda dan kesenian-kesenian yang ada di Kota Cilegon itu seperti apa harapannya? Harapan yang pertama, melatih kemampuan atau potensi harus tetap terus menerus, artinya harus istiqomah. Karena menjadi seorang seniman, kita belajar seni bukan hanya skill kita yang diasah, tapi cipta karya karsa kita harus terlatih dan bagaimana menyumbangkan hidup. Ya, itu pun dari salah satu kalimat dari Putu Wijaya menyampaikan demikian. Kita melatih kesenian itu bukan hanya menjadikan seniman, tapi bagaimana mengasah karya karsa dan cipta, dan lebih cenderung adalah bagaimana menyumbangkan hidup. Dan harapan yang keduanya adalah bagaimana posisi para yang punya kewenangan ataupun yang punya pemikiran dan kemerdekaan hati gitu ya, artinya yang hatinya sama gitu. Kita membangun ketika tanya Adi berkesenian itu modalnya apa sih gitu. Allah menciptakan kita itu dengan fitrah yang baik gitu. Jangan sampai ketika berkesenian kita nggak punya modal uang gitu, nominal ya, tapi orientasi kita berbeda. Bahkan ketika lahirnya kita punya tubuh, hidung segala macam, itu adalah modal kita. Tapi yang lebih penting adalah ketulusan hati gitu. Jadi harapan aku sih untuk para seniman muda harus tulus melakukan segala sesuatunya, apalagi melakukan sesuatunya dengan kebaikan gitu. Insya Allah ketika posisi lubang di sini kosong gitu, insya Allah kita ada lubang yang lain gitu. Lubang yang lain adalah kita diberikan keimanan yang baik, teman baik gitu, kemudian silaturahmi yang baik, dan juga pikiran yang baik. Kalau kita pikirannya buruk, itu bukan menjadikan sebuah bukan sebagai pengganti yang lubang kosong itu, tapi adalah posisinya adalah seharusnya menanam kebaikan itu. Insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik lah, karena kita berkesenian itu bagaimana menjadi orang baik dan juga bermanfaat. Tapi yang pastinya kita harus mengetahui tradisi-tradisi apa, bukan hanya modernisasi yang kita peroleh dari tontonan-tontonan, apalagi sekarang jalur globalisasi informasi itu cepat. Jadi kita sebagai seniman kita harus memilih mana yang boleh seniman kembangkan dengan izin. Misalkan ada beberapa, misalkan ada kita mentas apa, gerakan bagaimana segala macam, kalau misalkan ada gurunya kita izin dulu gitu. Berarti itu etika. Dan semoga dia seniman-seniman Cilegon, aku juga dulu pernah kayak gini dulu gondrong segala macam, tapi karena posisi sudah berumur segala macam, nggak mungkin kalau kita posisi seperti dulu, artinya
bermetamorfosis. Artinya seorang seniman, budayawan itu harus bermetamorfosis menuju ke hal yang baik, dan hal yang baik adalah menuju sang pencipta gitu. Dan kalau berkeseniannya masih sama terus gitu, melakukan ritual-ritual yang sama gitu, berarti ini ada hal yang perlu diperbaiki dalam perjalanan spiritual berkeseniannya gitu kan. Itu harapannya. Oke, nih kita Ya, siap. Oke teman-teman semua, usai sudah obrolan kita mengenai seni budaya di Kota Cilegon. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih ya Pak Kadi. Jangan lupa juga untuk ngeteh. Di sini ada obrolan, di sana ada harapan. Saya Rekna Syuandrian, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.